Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fahdala Gania, Nafisah Nur Cahyani, Anissa Fazria Zahra, Ocita Ledi, dan Dea Anggraini. Materi pada praktikum kita hari ini adalah asidi, alkali, metri. Asidimetri adalah penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa yang bersifat basa menggunakan larutan baku yang bersifat asam. Alkalimetri adalah penetapan kadar secara kuantitatif menggunakan senyawa bersifat asam dengan larutan baku bersifat basa. Asidimetri dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi, yaitu reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam atau H+, dengan ion hidroksida yang berasal dari basa atau OH- yang menghasilkan garam dan air yang bersifat netral. Titrasi adalah suatu metode analisa kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu analin. Di dalam proses titrasi pasti menggunakan larutan standar atau larutan baku. Larutan standar itu dibedakan menjadi dua, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh dari hasil penimbangan, atau dengan kata lain, larutan yang konsentrasinya itu sudah diketahui. Sedangkan larutan standar sekunder itu merupakan larutan yang konsentrasinya diperoleh dengan cara mentitrasi dengan menggunakan larutan standar primer. Alat-alat serta bahan yang digunakan untuk melakukan titrasi tersebut antara lain larutan CH3COOH sebagai titrat, larutan NaOH sebagai titran, Erlenmeyer, indikator phenolphthalein, pipet volume, corong kaca, pipet tetes, beaker glass, serta statif, klem, dan buret. Langkah titrasi yang pertama adalah dengan menyiapkan larutan CH3COOH sebagai titrat dan masukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 10 ml dengan bantuan pipet volume. Kemudian, tambahkan indikator phenolphthalein pada titrat sebanyak 3 tetes dengan bantuan pipet tetes. Siapkan larutan NaOH sebagai titrat dan masukkan ke dalam beaker glass. Lalu, larutan NaOH dituangkan ke dalam buret hingga batas ukur dengan bantuan corong kaca. Erlenmeyer yang berisi larutan CH3COOH diletakkan di bawah buret untuk melakukan titrasi, dan titrasi dilakukan hingga terjadinya perubahan warna menjadi merah muda pekat. Saat larutan sudah berubah warna, maka volume NaOH pada buret diukur kemudian dicatat. Titrasi dari asam asetat dengan larutan standar natrium hidroksida ini tergolong ke dalam metode alkalimetri karena titran yang digunakan adalah larutan basa, sedangkan larutan yang dititrasi atau titrat berupa larutan asam. Titrasi dari asam asetat dengan larutan standar natrium hidroksida berakhir dengan adanya perubahan warna larutan yang sudah diberikan indikator phenolphthalein. Perubahan warna terjadi dari tak berwarna berubah menjadi merah muda. Hal ini dikarenakan mol antara asam dan basa sudah mencapai titik ekuivalen. Jadi sudah tidak ada lagi mol asam yang dapat bereaksi dengan mol basa. Sehingga kelebihan dari basa ini akan bereaksi dengan indikator phenolphthalein, di mana indikator phenolphthalein pada keadaan basa akan berubah menjadi warna merah muda, yang disebut sebagai titik akhir dari titrasi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.